Shalom semuanya. Hari ini, malam ini, tepatnya di Selasa, jam setengah 8 malam, waktu Indonesia bagian Barat, kita mau live bareng sama ini dia, YCCR yang akan dihadiri oleh seorang narasumber dan kita bakal ngobrolin tentang evangelisasi digital. Aku undang dulu ya. Oke. Hey, halo bro. Halo, halo. Oke, suara aku kedengeran ya? Kedengeran, kedengeran. Oh ya, Aman. aman-aman. Suaranya Kak Adit juga kedengeran. Puji Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini akhirnya kita punya kesempatan buat ngobrol bareng di Instagram Evangeli, buat ngobrolin tentang evangelisasi digital yang lagi happening dan sering banget dilakuin sama remaja-remaja muda gitu ya. Yes, benar, benar banget. Ini ada komen kok Chinese semua. Gimana ya jelasinnya? Kebetulan aja, kebetulan. Betul, betul. Kebetulan banget, karena kita juga nggak tahu ya kapan kesempatannya akan datang gitu, bro. Wah, ini banyak banget yang udah join. Oke, langsung aja. Shalom, bro. Shalom, shalom, teman-teman semua. Evangeli ini adalah account yang didevelop oleh teman-teman dari SEP OMK Jakarta, betul ya? Betul, Karin betul. ya. Terus Yes. isinya tuh emang ada juga peranan juga dari selain SEP OMK. Jadi emang awalnya kita dari SEP OMK, cuman di dalam sini juga kita berkolaborasi sama banyak pihak tentunya. Sama Kelasi juga. Jadi bukan serta-merta bisa berdiri karena OMK-nya aja gitu. Betul, betul. By the way, sebelum itu mungkin boleh kenalan dulu kali ya. Ini malam hari ini yang diundang sama FNC dan YCCR ada siapa? Iya, Boleh? boleh dong. Teman-teman semua, shalom, selamat malam. Lama nggak ketemu di account YCCR Jakarta. Perkenalkan, nama saya Go Aditya, salah satu tim yang diutus buat wakilin YCCR. Mungkin karena kebetulan saya dulu juga ikut SEP OMK kali ya. Jadi kali ini izinkan kami untuk sedikit sharing. Evangeli sebenarnya saya yakin udah jauh lah tahu banget tentang digital evangelisasi, tapi kita mau sama-sama belajar, kita mau sama-sama bertumbuh dan berbagi, gitu. Kar. Oke. Terus nama panggilannya siapa nih biar enak? Mungkin juga nanti ada sahabat Evangeli yang mau tanya, jadi bisa langsung menuju ke narasumbernya gitu. Yes, namaku Go Aditya, teman-teman panggil Go boleh, panggil Aditya boleh, asal jangan panggil Om ya. Tampangnya masih baby face soalnya nih, tampangnya masih baby face. Iya. Gitu, itu aja Oke, paling. ini paling yang pada nonton ini manggilnya bukan Om ya, tapi Opa. Asik. Opa Gangnam Style. Iya, 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 boleh. Gimana, Kar? Sebenarnya Evangeli juga berusaha sih memulai evangelisasi secara digital gitu. Jadi bukan serta-merta kita udah pro terus udah pengalaman gitu, enggak sebenarnya. Cuman kita berusaha bagaimana membawa evangelisasi itu dari sudut pandang kita sebagai milenial tentunya. Nah, kalau Mm-mm. menurut Bro Adit sendiri atau Bro Go ini Mm-mm. kira-kira sebenarnya sebelum kita masuk ke evangelisasi digital, Ki- evangelisasi itu sendiri apa sih? Karena kan mungkin di sini masih banyak sahabat-sahabat kita yang belum tahu nih atau mungkin baru pernah dengar atau bertanya-tanya. Yes, evangelisasi itu as simple as kita makan bakmi, and then kita cerita sama teman, bakmi Bangka di situ enak loh, gitu. Jadi sesimpel itu, menceritakan pengalaman kita akan sesuatu hal. Kalau biasanya kita makan bakmi kita cerita-cerita, nah kali ini bedanya adalah evangelisasi itu lebih ke kita menceritakan pengalaman kita akan kebaikan Tuhan, akan cinta Tuhan. Atau mungkin sekarang kan lagi banyak tuh yang viral-viral ya,
entah itu kopi kekinian, entah Hmm. itu donat yang sampai ngantri-ngantri berjam-jam gitu kan. Nah, kalau seandainya kita mau melakukan itu untuk mempromosikan barang, mempromosikan jasa yang kita beli, kenapa enggak kita juga sharing kebaikan Tuhan yang sudah kita alami, kita rasakan, Kak. Itu sih Oke. menurutku, simpelnya ya, Mm-mm. gitu. Itu penjelasannya super simple tapi mudah dimengerti banget sama semua orang sih aku rasa, karena awalnya kalau misalnya kita googling nih ya, mungkin yang penasaran boleh googling evangelisasi itu apa. Nah, yang keluar itu kan teori-teori yang kadang rumit dan sulit dimengerti. Ternyata sesimpel Mm-mm. itu. Semua sahabat yang hadir pada malam hari ini, ternyata evangelisasi itu sesimpel kita menceritakan betapa besarnya cinta kasih Tuhan untuk kita dan juga bisa terjadi buat teman-teman semua gitu ya. Yes, bener, bener banget, Kak, gitu. Terus nih, sejauh ini Go sendiri udah berlangsung berapa lama berperan di balik layar evangelisasi digital, kalau boleh tahu? Nah, sebenarnya itu mulainya kecelakaan dari tahun lalu. Ya, tapi kita percaya ya, nggak ada yang kecelakaan, nggak ada yang kebetulan di dalam Tuhan, gitu kan. Di mana tahun lalu PSBB yang pertama kali, kita Hmm. dikunci, kita di lockdown, nggak bisa kemana-mana, gitu kan. Nah, YCCR Jakarta itu mulai bergerak di sana untuk gimana ya caranya kita walaupun di rumah aja, kita bisa ngumpul bareng, kita bisa bertumbuh bareng secara iman. Awalnya dari 1 tahun yang lalu itu, Kar. Jadi ada 2 orang yang menginisiasi ini, namanya Ko Verdi, koordinator YCCR, dan Bro Ernest, itu tim digital ministry. Mereka itu yang expert-expertnya. Jadi mereka di balik layar, mereka utus kami beberapa orang untuk ayo kita bergerak yuk. Kita mulai dari hal-hal yang simple, kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Sama kayak Tuhan Yesus gitu kan. Dulu ketika Tuhan melakukan mukjizat di memberi makan 5.000 orang, itu kan 5 roti 2 ikan. Dan yang Iya. ngasih itu kan anak kecil kan. Anak kecil yang dalam tanda kutip polos, dalam tanda kutip Tuhan, ini aku punya 5 roti 2 ikan. Dia takut nggak? Mungkin dia takut, tapi dia berusaha untuk mempersembahkan yang dia punya. Dari situlah Tuhan bekerja, Tuhan memultiply gitu ya. Kalau istilah sekarang, Tuhan meningkatkan engagement followernya gitu. Kalau kalau istilah Instagram gitu ya, Iya. dibikin viral, dibikin diramein, karena kita percaya ada yang namanya kairos, ada yang namanya waktu Tuhan. Hmm. Ngomong-ngomong dulu awalnya kita IG Live atau itu dari follower yang dikit deh, dikit banget gitu. Tapi sekali lagi ketika kita terus berusaha untuk fokusnya ke 5 roti 2 ikan yang kita punya, Tuhan tambah-tambahkan. Amazing kalau dipikir-pikir. Makanya tadi sebelum mulai IG Live ini sempat grogi banget, Kar. Gitu, karena udah lama banget kan nggak IG Live gitu. Berusaha untuk lebih well prepare lagi dan lain-lain gitu. Jadi kesulitan tetap ada, tantangan tetap ada, tapi ketika kita mau berusaha untuk mempersembahkan apa yang dari apa yang kita punya, kita percaya Tuhan akan tambahin. Amin. Gitu kan. Berarti sebenarnya Mm-mm. kalau misalnya ditanya nih, kenapa sih harus evangelisasi digital? Itu juga karena jawabannya kalau dari jawaban Kogo tadi bisa disimpulkan kenapa harus digital, karena memang kondisi waktu itu lagi pandemi dan kita nggak memungkinkan untuk ada offline gitu ya, kok. Betul, awalnya seperti itu. Dan Hmm. kalau kita ngomong research, cie, jadi berasa agak pinter dikit nih kalau ngomongin research. Aku sempet googling-googling gitu kan, jadi kita biar speak by data juga gitu ya. Di tahun 2019, sebelum pandemi terjadi, itu rata-rata orang menggunakan sosial media mereka dalam 1 hari. Kamu bisa tebak nggak berapa menit? Dalam 1 hari, kira-kira rata-rata orang itu pakai sosmed, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain itu berapa menit? Kalau di tahun 2019 itu Tahun berarti 2019, sebelum berarti pandemi. berarti aku udah sering banget pakai Instagram. Berarti sekitar 8 jam mungkin kayak orang kerja.
Wow, itu berarti di Instagram terus gitu ya. Nggak kerja-kerja, nggak sekolah-sekolah, nggak kuliah-kuliah. Itu ekstrim tuh. Kayaknya itu kerjanya memang benar-benar scrolling Instagram. Nah, tapi kalau kita rata-rata ke semua orang, kan ada juga orang yang mungkin bukanya cuma makan siang doang. Ada orang yang bukanya mungkin sebelum tidur doang, biar bisa tidur nyenyak. Nah, kalau kita rata-rata, ternyata menit dalam satu hari, itu 150-an sekian menit. Oke. Artinya 1/10 loh. Berarti kan 2 jam lebih ya itu ya. Iya. 1/10 udah kayak perpuluhan gitu kan. 1/10 dari waktu kita buat sosial media. So far belum Loading ada yang komen connection ya. belum ada ya, masih Belum. aman ya. Kita lanjut ya. Boleh. Jadi tadi 1/10 ternyata kita pakai buat main sosmed. Itu sebelum pandemi. Hmm. Setelah pandemi terjadi, kenaikannya itu drastis banget gitu loh kan. Drastis banget. Kenapa? Karena kita beli apa-apa tuh online sekarang. Bener nggak sih? Em, Hmm. ada orang yang beli motor aja sampai online. Ada yang beli ini online, beli itu online. Jadi everything goes to online gitu loh sekarang. Nah, Iya. kalau seandainya semua orang udah bergeraknya ke online, Hmm. disitulah kesempatan bagi kita untuk evangelisasi secara digital. Disitulah kesempatan bagi kita untuk menjadi terang melalui digital. Gitu jadi gambarannya, Kak. Benar, benar, benar. Terus nih, Kogo, sejauh pengalaman Kogo untuk menggunakan media digital dalam melakukan evangelisasi, seberapa efektif sih atau seberapa nampol gitu buat sahabat-sahabat semuanya? Oke, kalau mau ngomong efektif, efektif banget. Efektif banget. Luar Tapi biasa. yang jadi masalah adalah dulu waktu zaman-zaman aku sering ikut seminar, sering ikut beli-beli buku tentang pengusaha dan lain-lain gitu kan. Ada Iya. orang yang nanya, bisnis apa sih yang paling bagus gitu kan. Lalu Hmm. kemudian almarhum Pak Bob Sadino bilang begini, bisnis yang bagus adalah bisnis yang dijalanin. Nah, sama juga dengan digital evangelization. Mm-mm. Efektif apa enggak? Efektif kalau dijalanin. Yang jadi Oh. pertanyaan adalah, yang menjadi kesulitan adalah banyak orang yang dalam tanda kutip apa istilahnya hot hot chicken shit gitu ya. Apa namanya semangat soda. Semangatnya di awal satu posting, dua posting, and then kemudian kena cibiran kanan kiri, diledekin kanan kiri, lihat viewernya dikit dan lain-lain. Akhirnya berhenti di tengah jalan gitu loh. Mm-mm. Jadi yang paling penting bukanlah efektif apa enggak, tapi bagaimana kita mulai dulu deh. Kayak Tokopedia gitu kan. Kita Mm-mm. memulai dulu, kita berkarya dulu, nggak usah pusingin apa istilahnya, bagaimana ke depannya dan lain-lain, tapi bagaimana kita bisa jadi berkat buat satu orang aja. Ketika kita bisa jadi berkat buat satu orang, menurutku it's more than enough. Itu sudah jauh lebih daripada cukup gitu. Kebetulan kan aku juga seorang pewarta dan Mm-mm. pengajar, Kar. Aku pernah Mm. bawain satu session di Bandung untuk satu Oh. tema yang ketika itu aku lagi bergumul banget gitu kan. Tapi Mm-mm. karena gantiin Ko Verdi, lagi-lagi Ko Verdi nih. Waktu itu gantiin Ko Verdi, mau nggak mau berangkat ke Bandung. Mm-mm. Aku cuma punya prinsip feel the fear but say yes. Jadi kalau kita punya ketakutan-ketakutan untuk memulai sesuatu, mengerjakan sesuatu, rasakan ketakutan itu, tapi tetap lakukan. Say Mm. yes. Mm-mm. Nah, singkat cerita aku berangkat ke Bandung, aku pewartaan dan lain-lain, dan kemudian aku kan berasa ya, aduh kok kayaknya kurang maksimal ya, aduh efektif apa enggak, insecure gitu kan, Ah, iya. merasa merasa nggak layak dan lain-lain gitu. Mm-mm. Tapi ketika aku pulang, udah mau balik ke Jakarta nyetir balik, tiba-tiba ada satu orang umat yang samperin aku. Dan kemudian dia bilang begini,
bro, aku lupa kata-katanya persisnya. Dia bilang begini, bro atau ko gitu ya. Thank you ya buat sharingnya. Karena sharing itu aku sangat dikuatkan. Kebetulan ceritanya relate banget sama diri dia. Dan Hmm. ketika aku dengar seperti itu, aku bilang, wow, puji Tuhan. God is so amazing. Mm-mm. Sesuatu yang menurut kita kurang baik, sesuatu yang menurut kita nggak sempurna, tapi Benar. justru Tuhan bisa bekerja melalui kelemahan-kelemahan kita itu. Dari situ aku semakin mantep, dari situ aku semakin yakin. Satu aja itu udah lebih daripada cukup. One is more than enough. Jadi kadang kan kita pikir, aduh gimana ya caranya supaya efektif dan lain-lain. Yang ada Iya. kebanyakan mikir. Tapi ketika kita mulai, kayak dulu kan, ngomong-ngomong ya, dulu pertama kali kita bikin IG Live seperti ini, pas zaman pandemi, itu nggak efektif juga loh, Kak. Awal-awalnya gitu ya. Tapi Hmm. kita coba untuk lakukan terus, kita dengar Mm-mm. feedback dari kiri kanan, kita improve, dan Mm-mm. sekali lagi, ketika ada perkenanan Tuhan, ketika Iya. ada waktu Tuhan, disitulah itu udah nggak bisa dihentikan lagi, gitu. Ada Mm-mm. masanya di mana kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, ada Mm-mm. masanya di mana Tuhan akan melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan, gitu. Benar, setuju banget sih kalau itu. Kalau udah Tuhan yang mau, apa aja bisa terjadi. Yes, Terus benar-benar ini banget. Kogo sejauh ini kalau jujur sih kalau sharing soal bagaimana kita dengerin feedback orang, terus juga satu orang memberkati itu berarti banget buat kita itu juga terjadi di kita di Evangeli. Jadi kan kadang kita ada pelayanan doa gitu ya, EG Pray. Nah, kalau udah Mm-mm. kita share poster EG Pray, terus ada yang minta didoakan, menyampaikan intensinya, kemudian kita doakan bareng-bareng sama tim, terus nanti mereka bakal feedback kayak misalnya halo Evangeli makasih ya doanya terkabul gini gini gini, itu rasanya kayak Iya hah gitu, kan? kayak sebenarnya kita nggak Amazed ngelakuin banget. apa-apa, cuman kayak Bener. wow Tuhan keren banget ya gitu. Yes, bener banget. Puji Tuhan ya. Berarti kita match nih. Kita percaya kalau kita bisa merasakan hal yang sama, teman-teman yang dengerin ini juga pasti bisa, dalam tanda kutip, menjadi perantara, menjadi medium untuk dipakai Tuhan. Gitu, Hmm. kan. Nah, kalau Kogo sendiri pernah nggak sih ngerasa jenuh atau sampai di titik kayak capek juga ya gitu. Pernah banget. Karena namanya manusia ya, apalagi kalau lagi sibuk, apalagi kalau lagi hektik, lagi banyak masalah, itu pasti pernah mengalami seperti itu. Tapi sekali lagi ketika kita mengalami seperti itu, sebisa mungkin coba lakukan terus. Hmm. Kemarin aku dapat kesempatan untuk sharing di IG ini, di akhir tahun, di satu video disuruh bikin, aku dapat satu quote begini, if you get tired, learn to take a rest, not to quit. Jadi kalau memang lagi capek, lagi hektik dan lain-lain, ya istirahat dulu. Nggak apa-apa kok. Tapi jangan quit, tapi jangan menyerah, gitu. Nah, satu perikop yang aku mau share ke teman-teman di sini, Boleh jadi Kak. biar kita nggak cuma ngobrol-ngobrol ngalor ngidul, tadi dapat hikmat satu perikop dari Markus 10 ayat 46 sampai 52. Judul perikopnya adalah Yesus menyembuhkan Bartimeus. Nah, singkat cerita gitu kan, Bartimeus ini adalah seorang pengemis yang buta yang duduk di pinggir jalan. Dan Yesus lagi berjalan gitu. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Nah, ketika itu eh, si Bartimeus ini berkata, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Dia berseru sama Tuhan untuk memohon kesembuhan. Tapi apa yang terjadi? Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Jadi Hmm. ketika kita melakukan sesuatu yang baik, ketika kita melakukan sesuatu yang positif sekalipun, itu akan ada banyak orang yang dalam tanda kutip menegur kita supaya kita diam. Yang nyinyirin Hmm. kita, yang ngeledekin kita, yang Hmm. seakan-akan mau menghambat kita, itu pun dialami di zaman dulu gitu. Tapi sekali Hmm. lagi, kalau seandainya yang ngomongin itu orang nggak dikenal, itu kita Hmm. bisa bilang bodoh amat. Bener nggak? Tapi yang jadi problem adalah kalau yang ngomongin itu adalah orang terdekat kita.
Iya, iya. mungkin keluarga kita, mungkin teman baik kita, teman yang kita udah lama nggak ketemu, and then lihat kita eh, menjadi evangelisasi digital ini, dan kemudian mereka bilang, lu sok suci banget sih sekarang, dan lain-lain. Itu kan jelek banget kan, itu kan nancep banget, dan itu bisa bikin kita berhenti. Tapi apa yang dilakukan oleh Bartimeus, semakin banyak orang menegur supaya ia diam, semakin keras ia berseru. Semakin kencang loh dia berseru kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan bilang apa? Panggillah dia. Mereka memanggil si Bartimeus dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Nah, respon ini yang menarik, Kar, dari si Bartimeus. Orang buta, pengemis di pinggir jalan, ketika dipanggil oleh Yesus, apa yang dilakukan? Dia menanggalkan jubahnya. Menanggalkan jubah, padahal orang buta cuma punya satu rasa aman. Satu hal yang buat dia secure, yaitu jubah. Tapi ketika Yesus panggil dia, dia mau melepaskan jubahnya yang satu-satunya. Artinya apa? Kalau kita lagi dalam masa apa tadi, capek dan lain-lain gitu kan, mau nggak kita melepaskan jubah kita itu untuk tetap menghampiri Yesus? Mungkin kehebatan kita, mungkin kepintaran kita, mungkin rasa zona nyaman kita, untuk bisa semakin dekat sama Yesus, dan salah satunya melalui evangelisasi digital ini. Karena ketika kita sudah lakukan itu, mujizat itu terjadi gitu kan, dan di akhir Yesus bilang apa? Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Si Bartimeus respon terakhirnya apa? Pada saat itu juga yang buta ini jadi melihat, dan ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Kalimat terakhir ini paling penting nih. Dia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Pertanyaannya, Bartimeus ini jadi WL apa enggak? Enggak kan? Kita nggak pernah dengar kan? Yang jadi WL mungkin Daud gitu ya, karena dia jago nyanyi, jago main musik. Apakah Bartimeus ini jadi pewarta enggak? Enggak kan? Karena dia bukan seperti Paulus dan Petrus yang berkhotbah dan kemudian banyak orang bertobat. Bartimeus tugasnya cuma satu, mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Tapi dia bukan sembarangan ngikut Yesus. Pengalaman hidup dia, mujizat yang dia alamin, itu menjadi evangelisasi yang paling murni. Ya kan? Dia nggak perlu capek-capek koar-koar, tapi ketika orang lihat, ini si buta itu yang sembuh tuh. Nah, dari situlah orang langsung amazed sama Tuhan. Sama seperti kita, evangelisasi digital itu nggak usah berbicara tentang yang repot-repot, yang rumit-rumit. Tapi bagaimana kita menjadi diri kita, otentik aja, menceritakan kebaikan Tuhan yang kita alami, itu sudah jauh lebih daripada cukup. Dan sesuatu yang disampaikan dari hati akan sampai ke hati. Sesimpel itu. Gitu kan. Iya, ya, setuju, setuju. Karena mau kita peduliin orang-orang yang ngomong juga buat apa gitu ya kok. Kayak ada quotes yang bilang kayak haters gonna hate gitu. Jadi sampai kapanpun kita memperdulikan itu tetap akan ada orang-orang seperti itu. Jadi mungkin lebih baik kayak Bartimeus, ya udah kita mengikuti jalan Tuhan, terus kita menyertakan Tuhan selalu di dalam perjalanan kita juga, kayak gitu ya. Kira-kira. Betul. Masukan itu boleh kita dengarkan. Ada beberapa hal, masukan yang positif, yang mungkin buat kita improve. Tapi sekali lagi nggak semua hal harus kita dengerin, karena kita nggak bisa memuaskan semua orang gitu kan. Tapi satu hal yang pasti, kita harus menanggalkan jubah kita. Ini poin yang penting. Kenapa? Karena evangelisasi digital ini cepat banget. Zaman ini berubahnya cepat banget. Dan kita harus belajar terus. Saya ini orangnya gaptek kan, gaptek banget. Zoom, aduh apa itu gitu kan, dan lain-lain itu apa itu. Tapi zaman sekarang mau nggak mau mesti belajar. Dan tahun depan mungkin udah beda lagi feature-featurenya. Iya kan? Sekarang TikTok viral loh. Zaman dulu mana kita kepikiran bisa joget-joget, and then viral gitu kan. Nah, kita harus mengikuti perkembangan itu. Kalau dulu zamannya apa, sekarang zamannya apa, kita ikutin. Tapi bukan kita ikutin joget-jogetnya doang. Tapi bagaimana kita bisa, apa ya istilahnya ya, menyesuaikan
platform itu dengan diri kita. Kalau kita bisa nyanyi, ya kita nyanyilah, kita cover lagu lah, gitu kan. Ada satu OB kantor saya, kebetulan bukan Kristiani, non Kristiani, tapi karena saya sering puter lagu kayak Pertolonganku gitu kan, Maria Shandi dan lain-lain, tiba-tiba dia bilang gini, Pak mau dong kirimin lagunya, saya mau download. Karena dia denger lagu itu merasa satu ketenangan, karena kan lagu itu kan universal juga sebenarnya ya. Pernah ada jadi soundtrack sinetron dan lain-lain. Tapi singkat cerita ya itu, evangelisasi itu nggak cuma berbicara tentang menjadi terang bagi sesama Katolik, sesama Kristiani. Tapi bagaimana sesungguhnya kita menjadi terang bagi banyak orang, borderless. Kan diri kita, apa adanya kita. Gitu, Kak. Iya, setuju. Itu emang apa ya, kayak hal yang nggak terduga yang kadang kayak Tuhan tuh mau nyadarin kita, tindakan kecil lo tuh ternyata bermanfaat loh buat orang lain, ternyata bisa loh jadi berkat buat orang lain. Hal-hal kecil kayak gitu yang kadang selentikan-selentikan yang bisa bikin kita tambah semangat gak sih kok buat share, oh Tuhan tuh baik loh, kayak gitu. Bener banget gitu. Dari hal-hal yang simple, dari hal-hal yang sederhana, tapi kita nggak boleh berhenti sampai di situ. Kita mesti improve gitu kan. Awalnya mungkin dari apa yang kita bisa, tapi kan ke depannya enggak. Ke depannya kita belajar terus hal-hal yang baru. Dari TikTok, YouTube, edit video gitu kan. Kalau memang kita jagonya edit video ya kita belajar terus, belajar terus. Sekarang kan semua udah di-provide ya. Asalkan kita punya niat, asalkan kita pengen, pasti kita bisa ditambah. Apalagi anak muda harus kreatif gitu.